Salam kasih dalam damai dan sejahtera bagi kita semua. Umat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu. Marilah kita meneduhkan pikiran dan mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah hari ini. Marilah kita bangkit berdiri dan bernyanyi dari PKJ 8 ayat 1 sampai 4 dan 4. Jemaat yang terkasih, kita meyakini bahwa ibadah kita pada pagi ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus beserta saudara. Beserta saudara juga. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pada minggu ini mentalitas menyalahkan. Di dalam kehidupan keseharian kita, tanpa sadar kita dengan gampangnya mencari kesalahan orang lain. Melalui firman Tuhan pada hari ini, kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita mau terus memperbaiki diri.
Jangan sampai mentalitas menyalahkan itu menjadi mentalitas yang bertumbuh subur di dalam kehidupan keseharian kita. Dan untuk itu, mari sebelum kita mau lebih lagi di dalam ibadah kita mau menghadap hadirat Tuhan, kita mau mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami menyadari dan mengakui bahwa kehidupan kami jauh dari kata baik. Betapa mudahnya kami melihat selumbar di mata saudara kami, tetapi balok yang ada di depan mata kami tidak kami lihat. Betapa mudahnya kami merasa diri sebagai orang yang paling benar dan menganggap orang lain selalu salah. Ampuni kami Tuhan atas keegoisan kami. Ampuni kami Tuhan atas pementingan diri kami. Baharuilah hati kami Tuhan. Lengkapilah hidup kami dengan hati yang terus mau diperbaharui oleh Engkau, sehingga hidup kami boleh menjadi kehidupan yang berkenan di hadirat Tuhan. Ubahkan kami sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menampakkan kehidupan yang mencerminkan kasih Kristus. Inilah pengakuan kami, inilah penyesalan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, kini terimalah berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, tetapi di dalam iman kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan ada di dalam setiap persekutuan kami. Dan pada pagi ini Tuhan, kami bersama-sama rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang membimbing kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, boleh terus memperbaharui hidup kami, sehingga kehidupan kami boleh senantiasa menjadi kehidupan menyenangkan hati Tuhan. Kami telah siap untuk mendengar firman-Mu ya Allah, bersabdalah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan Injil kita diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Selamat hari Minggu, salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pada minggu ini mentalitas menyalahkan. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa terkadang di dalam kehidupan keseharian kita, secara tidak langsung kita itu menyuburkan mentalitas menyalahkan. Contoh, kalau kita punya anak kecil, Bapak Ibu, lalu anak kecil kita itu tersandung gitu ya. Lalu kita dengan refleks akan bilang, aduh anakku, apa yang sakit nak? Ini ya, batunya nih ya, nakal banget, dia bikin kamu kesandung ya. Terus, ini sendal ini ya. Ini sendal nih jahil ya, jadi ngalang-ngalangin kamu jadi kesandung, aduh. Anak kita kejedot. Aduh ini meja nih ya, mami pukul ya, papi pukul ya. Nakal mejanya ya, aduh gitu ya. Niat kita mau menghibur anak kita supaya gak nangis. Tapi secara tidak langsung kita jadi menyalahkan benda-benda mati gitu ya. Padahal harusnya kita bisa berkata kepada anak kita, lain kali lebih hati-hati ya. Atau mungkin kita juga turut andil loh ketika anak kita jatuh, ketika anak kita terjedut gitu ya. Karena mungkin kita tidak memperhatikan anak kita dengan maksimal. Tapi dengan mudahnya kita itu menyalahkan benda lain, orang lain. Dan itu terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Kalau kita lihat lingkungan sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, sering gak Bapak Ibu kita ketemu orang-orang yang punya mentalitas menyalahkan? Mungkin dari kecil secara tidak sadar selalu mendapat apa yang diinginkan. Sehingga ketika ia tidak mendapat apa yang diinginkan, segala sesuatu tidak berjalan sesuai kehendaknya, dengan mudahnya cari kambing hitam. Dengan mudahnya menyalahkan orang lain. Orang yang merasa paling benar, yang lainnya salah. Bahkan kalau suatu saat dirinya salah, gimana caranya cari kesalahan orang lain supaya orang lain lebih salah dari dirinya. Ada ya orang-orang seperti ini. Melalui bacaan Injil kita juga menemukan bagaimana pada saat itu imam-imam kepala serta tua-tua Yahudi sengaja mencari kesalahan Yesus. Mereka sudah memiliki kesepakatan, mereka sudah merencanakan untuk memberi pertanyaan yang menjebak Yesus agar Yesus melakukan kesalahan. Karena mereka udah cari-cari kesalahan, nggak nemu nih salahnya di mana ya. Akhirnya mereka berusaha menjebak agar mereka bisa menangkap Yesus di depan banyak orang. Pertanyaan mereka kepada Yesus dapat kita lihat tentang kuasa yang dimiliki Yesus di dalam ayat ke-23. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Yang dimaksud dengan hal-hal itu mencakup beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, masuknya Yesus ke Yerusalem dengan naik keledai. Yang kedua, ketika Yesus menerima puji-pujian. Yang ketiga, ketika ia dengan kuasanya menyembuhkan orang sakit. Yang keempat, ketika Yesus membersihkan bait Allah. Yang kelima, ketika ia mengajar firman Tuhan. Jadi mereka, para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi yang tahu dan mengenal Yesus, latar belakang Yesus yang adalah anak dan juga seorang tukang kayu, mereka menganggap Yesus tuh gak mungkin melakukan itu. Maka mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Dan mendapat pertanyaan seperti itu, kita melihat bahwa Yesus tidak langsung menjawab. Sebaliknya, Yesus kembali mengutarakan pertanyaan yang diberikan kepada para tua-tua dan imam-imam kepala. Kalau kita lihat ayat 25, Yesus balik bertanya, dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?
Wah, kita lihat Bapak Ibu, betapa terkejutnya para imam-imam kepala dan tua-tua pada saat itu ketika mereka mendapat serangan balik nih ya dari Yesus. Mengapa Yesus menanyakan mengenai Yohanes Pembaptis? Pertanyaan yang diajukan Yesus ini tepat. Kenapa? Karena ada hubungan yang erat antara Yesus dengan Yohanes. Yohanes menjadi perintis jalan untuk Yesus. Dan Yesus sendiri telah dibaptis oleh Yohanes. Kalau kita lihat ketika proses pembaptisan itu, Yohanes mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias. Pertanyaan Yesus kepada para imam dan tua-tua Yahudi membuat dilema. Kenapa? Karena jika mereka katakan kuasa itu dari sorga, maka Yesus akan dapat dengan mudahnya berkata, kok kalian gak percaya? Tapi kalau mereka menjawab dari manusia, maka mereka akan berhadapan dengan orang banyak yang notabene orang banyak itu adalah pengikut Yohanes. Yang notabene orang banyak itu adalah orang-orang yang percaya bahwa Yohanes itu adalah nabi. Jadi mereka pasti akan menerima banyak perlakuan dari para saksi gitu ya. Dilema nih. Maka para tokoh agama, imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi menjawab tidak tahu. Itu jawaban yang dilontarkan kepada Yesus. Apakah mereka benar-benar tidak tahu? Enggak, mereka tahu. Mereka bukan tidak tahu. Mereka menjawab tidak tahu hanya untuk keamanan mereka. Hanya demi keselamatan mereka. Mereka tahu, mereka mengerti, tapi mereka takut kepada orang banyak. Mereka tidak takut kepada Allah. Karena mereka takut pada orang banyak, mereka tidak takut kepada Allah, dengan mudahnya mereka berdusta. Dan sampai saat ini Bapak Ibu masih banyak juga ya orang-orang yang punya pola pikir seperti para tokoh pada masa itu. Bahwa demi keselamatan, demi kenyamanan tidak berani mengutarakan kebenaran. Yang ada cari selamat sendiri, yang lainnya dicari kesalahannya. Apa Bapak Ibu yang menjadi latar belakang yang menyebabkan para tua-tua, para ahli-ahli Taurat itu mencari kesalahan Yesus? Jawabannya, karena mereka merasa terancam dengan kehadiran Yesus. Sehingga mereka berusaha menyingkirkan Yesus dengan mencari kesalahannya. Mentalitas menyalahkan ini justru membuat mereka, para tua-tua, para ahli-ahli Taurat, mereka lupa pada tugas mereka. Bahwa mereka itu seharusnya menjadi teladan. Mereka itu harusnya menjadi contoh. Mereka itu harusnya menuntun banyak orang kepada jalan yang benar. Mereka tidak melakukan tugas tanggung jawab dengan baik. Mereka lupa, marahan mereka sibuk mencari kesalahan orang lain. Karena insecure. Karena takut posisi mereka akhirnya tergantikan oleh Yesus. Untuk menegur dan mengingatkan imam-imam kepala dan ahli Taurat, tua-tua Yahudi, Yesus memberi perumpamaan. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, di dalam perumpamaan itu dijelaskan bahwa ada anak sulung yang mengiyakan ketika diminta oleh ayahnya bekerja di ladang. Tapi kenyataannya ia tidak mengerjakannya. Sementara anak yang bungsu yang mendapat perintah yang sama, awalnya menolak perintah bapaknya. Namun kemudian menyesali dan akhirnya pergi melakukan perintah bapaknya. Melalui perumpamaan ini, Yesus mau membuka pikiran mereka. Bahwa bukan orang-orang yang punya pengertian, bukan orang-orang yang punya keyakinan, bukan orang-orang yang bisa bilang iya, yang diperkenan
oleh Allah. Tapi orang-orang yang melakukan apa yang diperintahkan, yang mewujudkan apa yang diperintahkan, itu yang berkenan. Kalau cuman tahu, kalau cuman iya tapi tidak melakukan, nggak ada gunanya. Orang-orang yang diperkenan oleh Allah bukan orang-orang yang sempurna, bukan orang-orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang-orang yang diperkenan oleh Allah mungkin orang-orang yang berdosa, yang masih bisa berbuat salah, tetapi yang dengan penuh rendah hati mengakui kesalahannya dan berubah, ikut pada apa yang jadi perintah Bapaknya. Mereka yang menyadari kesalahannya, bertobat, itu yang diperkenan. Bagaimana relevansi bacaan kita di dalam hidup kita saat ini, Bapak Ibu? Kalau kita sebagai orang Kristen, kita tahu apa yang baik, kita mengerti apa yang benar. Tapi kalau hanya sebatas pada mengerti, tahu, tapi tidak melakukan, bahkan kita malah sibuk menghakimi orang lain, mencari kesalahan orang lain, merasa diri paling benar, maka tidak ubahnya kita sama seperti para tua-tua Yahudi. Kita gak ada bedanya sama mereka. Hidup kekristenan jangan sampai hanya berhenti pada titik tahu, kenal, tapi tidak melakukan. Perumpamaan ini menegaskan kembali tema yang diangkat oleh Injil Matius, bahwa kehidupan beragama bukan sekedar hidup yang hanya diisi oleh kata-kata polesan yang indah, tapi kosong makna. Kehidupan beragama seharusnya bermuara pada pertobatan, bukan sibuk pada mencari kesalahan orang. Yang harusnya diperbaiki sebelum kita mencari kesalahan orang adalah diri kita sendiri. Dan kalau diri kita sudah benar, apakah kita tetap boleh menyalahkan orang? Tidak. Itu bukan menjadi hak kita. Mari Bapak Ibu, ketika kita hidup sebagai anak-anak Allah, hidup kita itu bukan hidup yang tanpa celah. Hidup kita itu bukan hidup yang bersih. Maka mari kita bercermin. Mari kita melihat hidup kita, diri kita, bahwa kita pun rentan melakukan kesalahan. Mentalitas menyalahkan, mentalitas mencari kambing hitam, mentalitas sibuk melihat hidup orang lain, itu harus kita tinggalkan. Ubah dengan mentalitas bertanggung jawab, ubah dengan kerendahan hati untuk mau terus berproses memperbaiki diri. Pembaharuan diri dan pertobatan itu yang harus terus kita upayakan di dalam mentalitas kita. Dan sadarkah kita bahwa memperbaiki diri adalah proses yang tidak boleh berhenti di dalam hidup kita. Memperbaiki diri itu adalah proses yang harus terus kita godok di dalam keseharian kita. Hari ini berlalu, malam hari kita introspeksi. Apa yang harus kita perbaiki? Kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau kita salah, kita perbaiki. Jangan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan sesuai dengan pikiran kita, kita malah sibuk mencari kambing hitam. Jangan. Mungkin kita seperti anak yang kedua. Kita orang-orang yang sungguh berdosa. Kita orang-orang yang gak pernah luput dari kesalahan. Tapi ketika kita mau berbalik, kita jangan hidup di mentalitas menyalahkan, tapi kita hidup di mentalitas pembaharuan diri, perbaikan diri. Kita mau diproses, kita mau melakukan kehendak Allah. Itu adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat berproses, selamat terus memperbaharui diri, dan hilangkan mentalitas menyalahkan dalam hidup kita. Amin.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu hati, kita naikkan doa syafaat kita. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat-saat ini Tuhan, sungguh adalah saat-saat yang berat bagi banyak orang. Karena kehidupan terkait pandemi sungguh adalah hal yang baru bagi kami. Kami harus kembali menyesuaikan diri dengan pola hidup yang baru, belajar hal-hal yang baru. Dan mungkin ada begitu banyaknya orang yang saat ini juga sedang berjuang karena terkena COVID-19. Ajar kepada kami semua Tuhan sebagai persekutuan orang-orang percaya untuk boleh terus bergandeng tangan, untuk kami boleh terus bahu-membahu. Kami bekerja sama dengan banyak pihak untuk boleh kami melewati masa-masa ini. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk kami tidak pernah putus harapan. Ajarkan kepada kami untuk kami tetap percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah setiap masa yang kami alami dan kami jalani. Tuhan yang kiranya ada di tengah-tengah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik karena COVID-19 maupun sakit-sakit yang lain. Tuhan, Engkau menguatkan mereka. Pakai kami sehingga kami juga boleh menjadi pendoa-pendoa bagi mereka. Kami boleh terus memberikan dukungan, semangat, dan kami juga boleh senantiasa mengingat mereka, membantu orang-orang yang saat ini sedang dalam proses pemulihan. Kami berdoa Tuhan, untuk keluarga-keluarga yang juga berduka. Tentu tidak mudah Tuhan kehilangan orang-orang terkasih. Tuhan yang terus memampukan setiap keluarga untuk bangkit dari rasa duka mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan kami berdoa Tuhan untuk begitu banyaknya orang yang juga saat ini berjuang karena kondisi perekonomian yang memburuk. Ya Allah, Engkau hadir bagi mereka semua untuk senantiasa memberikan kekuatan, daya kreativitas, sehingga mereka boleh terus Tuhan bukakan pintu-pintu berkat-Mu. Kami juga biarlah boleh Tuhan pakai untuk boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami dapat menolong orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa bagi begitu banyaknya gereja yang saat ini beribadah secara online. Di tengah berbagai kekurangan karena sumber daya manusia yang mungkin tidak fasih dalam ibadah online, Tuhan kiranya memampukan gereja-gerejamu untuk boleh terus belajar, untuk boleh terus melakukan apa yang jadi tugas, tanggung jawab untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah orang-orang secara khusus jemaat dan simpatisan untuk boleh ikut ambil bagian di dalam pelayanan secara online. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Tuhan tidak mudah untuk dapat menangani situasi saat ini. Tentu ada keputusan-keputusan yang harus diambil. Tuhan kiranya memberi hikmat. Biarlah segala keputusan yang diambil itu boleh dipikirkan dengan matang dan untuk kepentingan rakyat banyak. Karuniakanlah hati yang bersih kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga kepentingan rakyat banyak itu yang diutamakan Tuhan, bukan hanya kepentingan
segelintir golongan maupun kepentingan pribadi. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami di dalam pergumulan kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Mungkin kami ada yang bergumul karena harapan-harapan untuk memiliki anak anugerah Tuhan. Kami yang bergumul dengan relasi dengan anggota keluarga maupun dengan teman-teman atau orang-orang dalam lingkungan pekerjaan. Kami yang bergumul dengan berbagai pergumulan-pergumulan lain yang mungkin tidak terkatakan oleh lidah dan bibir hamba-Mu. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami berjalan dan melewati semua bersama Kristus. Inilah doa kami Tuhan. Kami naikkan dan alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita yang terambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Jemaat sekalian diinformasikan, persembahan dapat disampaikan melalui bank transfer atau melalui QR Code yang dapat Bapak Ibu lihat di layar. Kita iringi persembahan kita dengan nyanyian PKJ 147 ayat 1 dan 3. Di sini aku bawa. Jemaat sekalian, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang di sorga, kami ingin mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan telah limpahkan bagi kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebagai ungkapan syukur kami, perkenankan kami pada hari ini untuk dapat memberikan sedikit dari yang kami miliki untuk dapat kami persembahkan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar dapat dikelola dengan baik dan dapat digunakan bagi kehidupan serta pertumbuhan gereja Tuhan di tempat ini, serta dapat menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Senyap
oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan damai ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat terkasih, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan senantiasa melingkupi kita, menyertai setiap langkah-langkah kaki kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.